Ronald Fagundes berhasil dihalau tadi oleh M. Robi. Dan kini Bambang kuasai bola, berhasil lepas dari Aris Budi Prasetyo. Umpan ke kotak penalti, ada Aliudin. Masih cukup baik Wahyudi. Ya, saat first yang dipilih oleh Atep ini sungguh sebuah pilihan yang bijaksana. Kini umpan ke dalam kotak penalti berhasil dihalau ataupun ditepis oleh Kemaruk. Dan M. Robi berusaha lancarkan serangan balik ke depan jauh pada Aliudin yang sudah menunggu dengan kecepatannya yang tinggi. Dan kembali duel antara Aliudin dan Fala Johnson. Wasit meniup peluit. Ya, sebuah umpan jauh yang dibarengi oleh kecepatan sangat tinggi dari striker mungil Aliudin yang besar. Masih rapat pertahanan Persija. Jeffrey Dwi yang kini berperan sebagai jangkar. Umpan Fagundes terhadap Errol Iba. Wasit meniup peluit. Kembali akan berada di lini belakang. Mungkin sebuah taktik tersendiri dari Sergei Dubrovin menginstruksikannya untuk begitu waspada di belakang, dan sepertinya sebuah taktik yang sama dalam mengantisipasi, dalam memperlakukan. Jeffrey Dwi. Danilo. Kembali Danilo. Sangat baik Danilo. Fala Johnson berikan umpan ke dalam kotak penalti. Di sana ada Eloko dan masih sedikit melebar. Peluang pertama dari Eloko, kita melihat begitu baik umpan dari seorang pemain belakang Fala Johnson. Tepat kepada kepala Eloko. Dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Iya, kita bagaimana kesempatan sangat baik. Begitu lolos, Eloko melakukan heading, namun kita Itu reguler. Sebuah kondisi yang harus diwaspadai bagi Persija Jakarta yang saat ini sudah unggul 2-1. Dan kini mereka kembali melakukan atau melancarkan serangan. Pelanggaran terhadap Atep yang dilakukan oleh Aris Indarto tadi. Salah seorang pemain yang pernah menjadi pilar dari tim Persija Jakarta. Pergerakan individu yang baik dari Atep di sini. Kali ini kita melihat inilah pemain serba bisa, pemain yang dengan stamina tinggi yang dimiliki Persija Jakarta. Ya, dan kini Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas masih berada di atas mistar dari Wahyudi. Masih belum bisa mencetak golnya yang kedua di pertandingan ini. Dan memang kerap Bambang Pamungkas menggunakan kaki kiri, walaupun pemain ini secara natural adalah pemain berkaki kanan ataupun memiliki kekuatan di kaki kanannya. Kembali Bambang Pamungkas dengan tendangan kaki kiri sangat baik. luar biasa. Kita lihat bagaimana begitu pintarnya seorang Bambang berebut bola dengan Aris Budi Prasetyo. Dan dia mampu melakukan syuting jarak jauh yang dengan kaki kirinya sangat keras area. Dan kita lihat begitu tepat pula bola ditangkap oleh Wahyudi. Dan kini Persik dan melalui Eloko Gonzalez. Di sana Eloko berhasil mengelabui Herman Abanda. Gol! Akhirnya Eloko mencetak gol. Dua-dua kita melihat pemain paling produktif di sejarah Liga Indonesia kembali mencetak gol. Gol ke-32 bagi penyerang asal Uruguay ini membuatnya sebagai pemain paling subur di Liga Indonesia tahun 2007. Dan lihatlah bagaimana gol penuh kontroversi ini kembali mendapat protes dari para pemain Persija. Memang tampak ada sebuah dorongan dari Eloko, namun sepertinya wasit memiliki pendirian tersendiri. Lihatlah di sini, mata Eloko begitu baik tertuju kepada bola dan finishing yang magnificent dari kaki kiri seorang pemain berkelas dunia. Ya, di sini kita memang satu gerakan body charge, namun kita bagaimana dengan dorongan tangan sedikit oleh Eloko mampu merebut bola dan akhirnya Eloko mencetak gol. Dan saya melihat di sini memang apa yang dilakukan anak Persija, protes dilakukan sedikit jelas bahwa mereka memprotes dengan gerakan tangan tadi oleh Eloko, bahwa mereka menyatakan sebelum terjadi gol Eloko melakukan pelanggaran. Inilah menurut dari yang kita lihat pemain-pemain Persija melakukan protes. Dan memang terjadi duel di dalam kotak penalti tadi antara kedua pemain, yaitu Christian Gonzalez dan Herman Abanda. Dan terlepas dari duel ataupun insiden
insiden yang terjadi, gol ataupun Christian Eloko Gonzalez begitu cermat. Tampak kini emosi yang diperlihatkan oleh kubu dari Persija Jakarta. Ya, sangat disayangkan memang kita bagaimana memasuki menit-menit akhir sebenarnya pertandingan cukup menarik kita saksikan dan kita lihat pelanggaran-pelanggaran sangat-sangat sedikit, namun di sini kita lihat dengan satu pelanggaran yang mereka nyatakan atau pemain Persija menyatakan telah dilanggar oleh Eloko seorang Abanda, dan kita lihat akhirnya kubu Persija memprotes kejadian ini. Dan sebenarnya saya melihat di sini kondisi yang ada saat ini adalah bagaimana juga seharusnya wasit berdiri tepat pada posisi kejadian, dan bukan hanya hakim garislah yang tentunya seharusnya memberikan satu keputusan. Apabila wasit pun melihat ini ada suatu pelanggaran, wasit berhak untuk meniup peluitnya dan menyatakan ini pelanggaran atau mensahkan ini menjadikan gol. Memang sulit ya dilihat, dan kita melihat bagaimana ini sebenarnya perebutan 50-50, saling tarik-menarik antara kedua pemain. Sebuah situasi scrimmage yang begitu sulit diputuskan. Tapi biar bagaimanapun kita lihat ini sebuah penyelesaian akhir yang luar biasa dari Eloko. Pemain yang seperti terkubur. Dari kedua kesebelasan kini Ismet Sofyan umpan ke dalam kotak penalti Herman Abanda. Dan masih Bambang Pamungkas. Bola meninggalkan lapangan dihalau oleh Aris Budi Prasetyo. Terlihat bagaimana Abanda sepertinya ingin menunjukkan bahwa menembus dosa mungkin merupakan kata yang tepat. Ia pun maju ke depan untuk menyongsong umpan tersebut, dan kembalilah sebuah insiden kita melihat terjadi antara Abanda dan juga Christian Gonzalez. Kembali sebuah kesempatan bagi Ismet dan Persija Jakarta melalui sepak pojok ataupun set piece. Ismet bersiap, lepaskan tembakan ke dalam kotak penalti. Dan tampak pemain berkumpul, wasit sudah meniup peluit tadi. Terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persija. Kini pelanggaran untuk Persik Kediri. Ya, tampak begitu banyak pemain yang berkumpul, berusaha melakukan duel. Enal, Francis Wewengkang, Fala Johnson, Aliudin. Ya, dengan kecepatannya kembali Aliudin kuasai bola, masuk ke dalam kotak penalti. Aliudin kontrol bola terlalu jauh. Wahyudi berhasil menyelamatkan Persik. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana sebuah kesempatan sangat baik yang dimiliki Aliudin, kembali lose control dalam melakukan dribble dan dribble bola terlalu jauh, dan kita lihat bagaimana di sini sangat cepat dan dorongan bola yang begitu cepat akhirnya gampang dihalau. Ya, Wahyudi cukup cepat menghalau atau mempersempit ruangan gerak daripada Aliudin. Gerald Pangkali dari sisi kiri menggantikan M. Ilham. Gerald Pangkali kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada rekannya di sana. Dikuasai oleh penjaga gawang Wahyudi. Ya, dan tampak wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dan kini kedudukan ataupun skor akhir yaitu 2-2 antara Persija dan Persik Kediri. Ya, tentunya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini.
namun diakhiri dengan satu kericuan kembali dan saya pikir kembali persepak bola kita tercoreng dengan akibat kejadian ini. Sebuah situasi yang mengerikan tentunya. Apabila berada di stadion kita melihat pemain dari kedua tim sepertinya tidak mau kalah. Terjadi pertempuran sesudah pertandingan yang sebenarnya tidak begitu baik. Ya, sebenarnya saya melihat di sini sedikitnya ada indikasi tadi bahwa Enol juga menyatakan kepada wasit bahwa waktu tadi sebenarnya mungkin begitu lama berhenti karena protes yang dilakukan, namun mungkin dengan tambahan waktu yang begitu sedikit inilah menjadi satu bahan protes yang dilakukan anak Persija tadi. Apalagi kita melihat sudah begitu dominan Persija dalam penghujung babak kedua ini. Dan mungkin inilah salah satu hal yang dikesalkan oleh para pemain Persija bahwa tambahan waktu sepertinya tidak sesuai dengan jeda yang tadi dilakukan. Ya, dan pemirsa, skor akhir pada pertandingan ini yaitu 2-2 antara Persija Jakarta dan Persik Kediri. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.